Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ada di mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini saya akan menjelaskan skenario diskusi kelompok kita untuk materi pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya ini materi di sekolah ini ada di pekan ke-9, tapi kita geser ke pekan ke-10, sehingga di pekan ke-10 itu ada dua tema. Ada tema terkait dengan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, ada tema terkait dengan identitas dan integrasi nasional. Jadi ya dua makalah, dua PPT, dua video presentasi yang mana dibuat untuk pekan ke-10. Baik, saudara mahasiswa, bahwa bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan itu dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Ini setidaknya sudah disampaikan di pekan awal kuliah ya, bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan kewarganegaraan, bahwa belajar pendidikan kewarganegaraan itu pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik, dia perlu memahami tentang Indonesia, perlu memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia akan menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jadi itulah sebenarnya yang ingin diwujudkan. Nah, diskusi pekan ke-9 menurut jadwal awal kita, tapi sekarang ini sudah digeser ke pekan ke-10 karena pekan ke-8 kemarin kita ada fokus ke UTS, sehingga di pekan ke-9 bergeser menjadi materi geostrategi nasional. Nah, Aristoteles mengemukakan bahwa secara konstitusional setiap negara tentu mensyaratkan kriteria warga negara yang baik, karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya bahwa konstitusi yang berbeda pada negara yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi atau konstitusi yang berlaku. Misalnya kalau bicara bela negara Indonesia kan ada banyak bentuknya, sementara di negara lain ada yang mewajibkan dengan wajib militer gitu. Nah, kalau kita bicara nilai-nilai luhur yang diharapkan untuk diwujudkan di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan juga mata kewarganegaraan dan mata kuliah yang lain ya, bahwa ada olah pikir yang mana di situ ada kecerdasan, ada olah hati ya, di situ ada kejujuran dan beberapa nilai-nilai yang lain. Kemudian ada olah rasa untuk melahirkan kepedulian. Kemudian ada olahraga untuk membuat warga negara, dalam hal ini mahasiswa, sebagai manusia-manusia yang tangguh, sehat, disiplin, sportif, dan seterusnya. Nah, bagaimana proses pembelajaran kita bisa membuat nilai-nilai ini terinternalisasi ya. Nah, karena sasaran akhir dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah bagaimana melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab gitu. Lalu kemudian lahirlah budaya kewarganegaraan dengan peradaban Pancasila, bahwa ada sikap dan kepribadian yang demokratis, ada kesediaan dan kemauan berdemokrasi, ada kebajikan, ada partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi ada
civic knowledge-nya, ada civic skill-nya, ada civic responsibility-nya, ya. Sehingga lahirlah confidence, lahir komitmen, lahir kompetensi kewarganegaraan. Nah, di diskusi kita di pekan 9, dalam hal ini pekan ke-10 di revisi jadwal, bagaimana esensi dan urgensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang itu diharapkan bisa diantisipasi atau diselesaikan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, bisa saja masalah itu muncul dari perkembangan ipteks, bisa saja kemudian masalah itu muncul dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, atau dari tantangan global saat ini. Nah, mahasiswa diharapkan mengumpulkan informasi, ya, mendeskripsi, lalu memberi solusi, gitu. Program-program apa yang kira-kira bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, sehingga ya di setiap diskusi saya pikir perlu kita kembangkan ini, ya, bahwa ada konsep terkait dengan materi yang dibahas, kemudian ada gambaran realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, lalu bisa menemukan masalah, lalu apa solusinya. Nah, nanti itu dianalisis secara sederhana, ya. Nah, bisa menggunakan model SWOT, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa ancamannya, dan apa peluangnya. Nah, untuk kelompok 1 kita nanti akan bicara tentang ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Nah, ini karena sekarang kan fenomena di daerah kita ini, di kota Makassar juga dan di beberapa kota yang lain, bahwa kesemrautan lalu lintas, kemacetan itu kan menjadi masalah yang tersuguhkan setiap waktu. Ya, bukan hanya karena persoalan kuantitas, ya, pengguna jalan dan volume jalan yang sudah tidak sesuai lagi, tapi ada faktor budaya berlalu lintas, ya, yang kemudian bisa menjadi penyebab utama jadi terjadinya masalah-masalah tersebut. Nanti kelompok 1 akan melihat, ya, bahwa ada undang-undang yang mengatur itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini adik-adik pasti semua sudah menggunakan jalan raya, sudah berkendara, tapi apa betul sudah membaca ini undang-undang? Nah, ini persoalan. Warga negara akan punya pengetahuan kewarganegaraan kalau dia membaca itu aturan-aturan. Itulah sehingga kadang terjadi kecelakaan di jalan raya. Itulah sehingga ada yang berkendara tapi tidak memiliki legalitas, ya, tidak memiliki SIM, surat-surat kendaraannya tidak lengkap, alat-alat kelengkapan kendaraannya juga tidak berfungsi, sehingga bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Ada aturan sebenarnya yang mengatur ini dan ada sanksi yang diberikan dalam bentuk denda, ya, dan seterusnya. Ada juga marka-marka jalan, rambu-rambu lintas yang harusnya dipahami, diketahui dan ditaati oleh setiap pengguna jalan. Tapi jangan-jangan ada yang kemudian juga memang tidak memahaminya. Misalnya lampu merah menyala harus berhenti, tapi karena merah itu berarti berani untuk menerobos. Nah, itu persoalan. Itu masalah mindset. Kemudian kelompok 2 itu bicara tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ah, ini lagi marak sekarang ini. Bahwa ada banyak pelanggaran, walaupun ada yang mengatakan bahwa pasal dalam undang-undang ini juga ada beberapa yang multitafsir, ya, yang bisa ditafsirkan untuk akhirnya membungkam demokrasi itu, sikap kritis dari masyarakat kita. Padahal sebenarnya undang-undang IT itu sangat penting karena sekarang kita sudah berada di era teknologi informasi komunikasi yang sudah canggih. Nah, tapi menjadi pertanyaannya di adik mahasiswa, apakah pernah membaca ini dengan tuntas? Padahal sudah menggunakan media sosial dan seterusnya, sudah bertransaksi di secara online, sudah berinteraksi secara virtual dan seterusnya. Nah, ada pasal 27 dan 28, dan silakan dikaji itu untuk kelompok 2, ya, karena katanya itu terlalu luas. Itu melahirkan interpretasi yang bisa membahayakan demokrasi dan seterusnya, hak asasi. Nah, dari data yang ada banyak kasus terkait dengan ujaran kebencian, terkait dengan hoax, terkait dengan penyebaran nama baik, ya. Dan itu, ya, ada beberapa pasal yang rawan untuk dilanggar, ya, dan profesinya juga bermacam-macam.
Ya, menjadi pelaku bukan hanya mereka yang tidak memiliki pengetahuan, tapi mereka juga yang dianggap memiliki tingkat pengetahuan tinggi itu juga justru terjerat dengan kasus ini. Ya. Kemudian kelompok 3 itu kita bicara tentang vandalisme. Nah, ini vandalisme itu antara kreasi dengan kriminal. Nah, itu ya. Jadi vandalis ada di kota banyak ya, bahwa vandalisme is crime, vandalism is crime. Jadi kejahatan ya. Ada yang mengatakan bahwa obat vandalis itu adalah ruang-ruang berekspresi. Karena ruang-ruang berekspresi tidak ada, maka lahirlah vandalis. Sama juga misalnya kenapa harimau turun ke pemukiman, karena hutan sudah tidak ada lagi, hutan dialihfungsikan dan seterusnya. Sehingga vandalis itu hanya akibat dari sebuah program pembangunan yang tidak tidak manusiawi, tidak berkelanjutan dan seterusnya. Jadi vandalisme itu tindakan yang sebenarnya itu merujuk pada pengerusakan, ya, itu lebih banyak pada barang-barang publik ya, mencoret-coret, menggambar-gambar ya, dan itu membuat fungsi-fungsi dari fasilitas publik itu menjadi tidak indah atau mungkin bisa merusak fungsinya. Kemudian yang keempat, kelompok 4 ini bicara mengenai hedonism. Jadi perilaku generasi muda itu terkait dengan hedonism ya. Jadi ada hedon. Bahwa gaya hidup hedonisme itu juga merasuki mahasiswa, memasuki kaum muda ya. Bahwa hedonisme itu suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu adalah tujuan utama hidup. Nah, itu bisa melahirkan kesenjangan ya, dan seterusnya. Dan bisa juga melahirkan kejahatan yang lain, karena bisa jadi dia sebenarnya tidak mampu. Ini dalam teori sosial itu ada namanya daerah depan panggung, ada daerah belakang panggung ya. Jadi di depan panggung dia kelihatan sangat modis, sangat sosialita dan seterusnya, tapi di belakang panggung ternyata dia sangat menderita. Dan itu kan sebuah perilaku konsumtif, gaya hedon harusnya ditolak dalam konteks nilai-nilai Pancasila ya, bahwa itu tidak fungsional ya, tidak fungsional. Nanti silakan cari tahu ya, dan apa solusi untuk itu. Kemudian di kelompok 5 bicara mengenai kekerasan dan perkelahian antar kelompok. Nah, ini kelompok 5 ini nanti melihat bagaimana itu kekerasan perkelahian antar kelompok ya. Itu sebenarnya membuktikan bahwa pendidikan karakter gagal ya. Ada bullying, kemudian ada perkelahian antar kelompok, ada konflik antar lorong dan seterusnya di daerah-daerah pemukiman yang melahirkan konfrontasi fisik ya. Nah, itu perkelahian, peperangan antar kelompok, golongan. Nah, itu bagaimana menyelesaikan itu. Nah, itu nanti silakan dijawab oleh atau dibuat makalahnya oleh kelompok 5. Kelompok 6 dan 7 ini melihat fenomena LGBT di negara dengan ideologi Pancasila. Jadi ini fenomena LGBT sebenarnya di Eropa itu, di Amerika di tahun 1990-an ya, di Eropa itu sudah ada juga tahun 1960-an. Cuma istilah LGBT itu di tahun 90-an ya, dan kalau kita bicara agama ini sudah jauh sebelumnya sudah ada perilaku ini. Ada yang mengatakan apakah ini sebuah kejahatan, apakah ini sebuah penyakit, atau ini memang sebuah orientasi yang sama posisinya dengan orientasi yang lain ya. Oke, silakan nanti adik-adik mahasiswa cari tahu ini apa yang dimaksud, masalahnya apa, lalu kemudian apa solusinya. Bukan kita dalam posisi mendukung atau menolak, tapi melihat dari kemudian kacamata hukum, kacamata ideologi ya, dan apa solusinya gitu ya. Baik, itu ada 7, ada 6 tema, ada 7 kelompok yang punya tugas. Nanti ini tentu struktur penulisan, silakan melihat struktur penulisan artikel pada jurnal ilmiah nasional atau internasional. Lalu kemudian nanti dilampirkan itu, tata cara penulisan artikel itu. Tidak boleh plagiat, harus dengan sumber pustaka yang jelas. Kemudian pembahasan dan isi makalah, seperti tadi di awal, ada konsep, ada realita, ada masalah, dan ada solusi. Nah, presentasinya setiap kelompok harus presentasi. Cuma karena masa pandemi ini ya harus buat video presentasi maksimal 20 menit. Jadi video itu di-upload di Google Drive kelompok masing-masing. Kemudian kasih nama file video itu pekan, kelompok, judul, biasanya link gitu.
Kemudian linknya itu dikirim ke WA grup paling lambat pukul 20 setiap pekan sebelum hari H kuliah. Jadi kalau misalnya kita kuliah hari Kamis, ya malam Kamis. Kita kuliah hari Rabu, ya malam Rabu. Itu dikirim ke ini. Dan video-video yang saya anggap baik itu akan saya pilih untuk dimasukkan di akun pembelajaran, dan itu kita akan simak, lihat di jam perkuliahan kita. Kemudian bagaimana sekolah? Jadi sekali lagi bahwa PPT makalah itu dikirim ke ketua kelas, disatukan dalam bentuk indrar lalu dikirim ke email saya hari Sabtu. Nanti wakil ketua kelas identifikasi kelompok yang tidak mengumpulkan. Kemudian di sekolah, login di sekolah, masuk di menu chat ya. Kemudian intisari makalah diketik di menu forum diskusi kelompok sesuai dengan ruang yang tersedia di sekolah. Jadi kalaupun pekan ke-10 kita lakukan, tetap diketiknya di pekan ke-9 karena ada materi pekan ke-9. Atau mungkin kita sudah lakukan di pekan ke-13 tapi itu ruangnya ada di pekan ke-14, ya tetap dibuat di pekan ke-14 di ruang-ruang yang ada di sekolah. Setiap kelompok buat satu pertanyaan per kelompok. Kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2, kelompok 2 jawab oleh kelompok 3 dan seterusnya. Nah, itu jawabannya dan pertanyaannya setelah jawaban diketik di menu forum internal grup. Satu orang mengetik ketua kelompok ya, dan yang lain mereplies. Sama ini ya, jadi ini forum internal grup ya. Jadi ini ada thread. Karena ini contoh kelas yang sudah 3 kali diskusi. Berarti ada 3 thread, 3 pertanyaan dari kelompok. Misalnya ini misalnya kelompok 1, berarti pertanyaannya kelompok 7. Ini kelompok 2 berarti pertanyaannya kelompok 1. Selama 3 pekan diskusi berarti 3 pertanyaan. Itu diketik jadi topik lalu di-replies oleh seluruh anggota kelompok. Bisa berulang-ulang, bisa saling sanggah sebagai bentuk dinamika kelompok. Kemudian tugas mandirinya ya, tetap diketik itu intisari makalahnya di pekan diskusi kelompok. Ya, saya pikir itu penyampaian dari saya. Nanti kemudian tanyakan kalau tidak jelas di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.